Berada di pinggir laut, Camp Tanjura terletak 10 km dari kota Tripoli, Libya. Ini merupakan salah satu kamp pelatihan militer yang diperuntukkan negara Libya pimpinan Kolonel Muammar Gaddafi bagi negara Islam yang ingin merdeka dan tertindas dari negara induk. Almarhum Muammar Gaddafi menyebut pelatihan ini untuk orang-orang yang tertindas dan terzalimi di negaranya. Dibangun pada awal tahun 1976, kamp ini sebelumnya hanya digunakan sebagai tempat latihan para militer Libya. Seiring berjalannya waktu dan melihat banyak negara muslim tertindas, Muammar Gaddafi kemudian mengubah kamp tadi untuk pelatihan militer. Salah satunya bagi Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Dananya berasal dari anggaran resmi negara Libya. Dari sanalah ribuan angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau AGAM, sayap militer Aceh Merdeka atau AM yang kemudian berubah menjadi Gerakan Aceh Merdeka GAM, dididik taktik gerilya, senjata dan teknik para komando. Selain Aceh, pelatihan militer ini juga diikuti para pejuang dari Patani Thailand, Moro Filipina, Organisasi Pembebasan Palestina PLO, dan sayap militer perjuangan Irlandia Utara atau IRA. Ada juga dari Amerika Latin dan banyak dari negara-negara Afrika, pecahan dari Perancis. Tapi tak semua dapat kembali ke Aceh untuk bertempur. Sebagian mereka tersangkut di Malaysia dan Thailand sambil menunggu bisa menyusup ke Aceh. Sebagian lagi memperkuat GAM dalam mencari dukungan pihak luar atau diplomasi pada dunia internasional. Beberapa alumni Libya misalnya Mujahir Manaf atau Mualim, dia merupakan angkatan pertama pendidikan di Tripoli. Ada juga nama Darwis Jinib, Ridwan Abu Bakar atau Nektu, serta Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja, dan Tengku Zulkarnaini bin Hamzah alias Tengkuni. Tapi tak sedikit juga yang syahid di Aceh seperti Isa Daud pada September 2003 lalu dalam peristiwa kontak tembak di Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Alumni inilah yang kemudian mendidik para personil muda lainnya di Aceh sebagai prajurit GAM, sayap militer GAM dengan kurikulum standar pendidikan militer Libya, misalnya baris berbaris dan menggunakan senjata ringan maupun senjata berat. Cara mereka berbaris pun mirip tentara Libya, misal berjalan dengan dagu tegak dan bergerak serentak dengan irama kaki yang dilambungkan tinggi-tinggi ke depan. Dalam sejarah sayap militer GAM, ada 4 orang telah mengisi jabatan Panglima. Sebut saja Daud Hussein, Keci Umar, Komandan Rashid, dan Abdullah Sapi'i dengan wakilnya Mujahir Manaf. Namun pada 22 Januari 2002 silam, Tengku Abdullah Safi'i syahid dalam kotak tembak di Pidi. Tumpuk pimpinan AGAM kemudian dipegang Mujahir Manaf tanpa ada wakil. Dan pada 21 Juli 2002 silam, petinggi GAM mengganti nama sayap militernya dari AGAM menjadi Tentara Negara Aceh atau TNA. Ini sesuai dengan pertemuan besar yang membahas kelanjutan perjuangan mereka di Norwegia. Keberhasilan pelatihan tersebut tentu saja tak lepas dari sosok almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, proklamator Gerakan Aceh Merdeka. Almarhum dikenal sangat dekat dengan Presiden Libya ketika itu Muammar Gaddafi, sehingga dipercaya sebagai ketua Maktabah Al-Islami, sebuah lembaga non-struktural di Libya. Selain itu, Tengku Hasan di Tiro juga didaulat menjadi Presiden Komite Peserta Pelatihan Militer yang membawahi peserta dari negara lain, sehingga tingkat kepercayaan untuk Tengku Hasan sangat besar dan tinggi dari Muammar Gaddafi. Selain itu, ada sosok Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang ketika itu menjabat sebagai Perdana Menteri Aceh Merdeka. Awal tahun 1986, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud berangkat ke Libya untuk membangun hubungan dengan negara itu. Di sana, mereka bertemu perwakilan pemerintah dan meminta negara ini menerima sejumlah pemuda Aceh untuk dilatih menjadi tentara yang tangguh. Saat itu, Libya sedang berkonfrontasi dengan Amerika Serikat karena persoalan politik dan keamanan internasional. Mereka sibuk serta siaga dari kemungkinan serangan Amerika dan sekutunya. Setelah bertemu dengan pejabat pemerintahan, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud mendapat hasil bahwa Presiden Muammar Gaddafi setuju membantu melatih pasukan Aceh. Tahap pertama ada 50 orang dengan waktu yang diberikan selama 1 bulan untuk mendatangkan pemuda Aceh tersebut. Tengku Hasan Tiro kemudian menyetujuinya. Setelah adanya kesepakatan tadi, mereka kembali ke Swedia. 2 malam di sana
Tengku Malik Mahmud akhirnya kembali ke Singapura, membawa misi mengumpulkan 50 pemuda Aceh untuk dilatih di Libya. Malik Mahmud memanggil beberapa orang Aceh di Malaysia dan Singapura, membahas masalah tersebut atau sama-sama mengumpulkan personil. Hasilnya, tak sampai 1 bulan atau dalam waktu 2 minggu, 50 pemuda Aceh telah berada di Libya. Mereka dilatih tentara Libya bersama personil lainnya dari seluruh dunia. Ada puluhan gerakan kemerdekaan di dunia yang mengirim orang-orangnya ke Libya. Di Asia Tenggara misalnya, ada pasukan Moro, Patani, dan lainnya dari Afrika. Beberapa bulan kemudian, kekacauan politik semakin berat. Amerika Serikat mengepung Libya, merapatkan kapal armada perang di Laut Tengah. Pesawat tempur dan helikopter menderu-deru di atas langit negara itu. Presiden Muammar Gaddafi kemudian mengundang seluruh pimpinan gerakan yang mempunyai pasukannya di Libya, termasuk beberapa negara yang sudah merdeka. Tengku Hasan Ditiro dan Malik Mahmud kembali datang ke sana. Pertemuan dibuat pada satu lapangan bekas pangkalan Amerika Serikat yang sudah menjadi milik Libya. Awalnya semua lampu dipadamkan, lalu sayup terdengar suara helikopter turun di tengah lapangan. Gaddafi keluar dan lampu dinyalakan. Presiden Gaddafi menyalami satu persatu pimpinan gerakan. Lalu di atas podium dia berbicara soal status Libya saat itu. Semua pimpinan gerakan dan pasukannya sepakat untuk terus berada di Libya membantu negara itu jika diserang Amerika. Esok harinya sesudah pertemuan, kru televisi Libya mendatangi hotel tempat pimpinan gerakan di berbagai negara menginap. Stasiun televisi menyiarkan langsung wawancara terkait keamanan Libya dan dukungan yang disampaikan para pimpinan gerakan. Kru tadi sempat bertanya kepada Wali Hasan Tiro bagaimana tanggapannya kalau Libya diserang Amerika. Lalu Tengku Hasan menjawab, sebagai sesama Islam dan sahabat, Aceh siap membantu Libya dengan 5.000 tentara. Ini berarti kalaupun jadi perang di Libya, sekaligus menjadi latihan perang dan pengalaman berharga bagi prajurit GAM saat itu. Perang kemudian tidak terjadi di Libya pada tahun-tahun tersebut. Data dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebut, Tengku Malik Mahmud mengakui saat latihan di Tripoli, tentara Aceh selalu terbaik dan mendapat peringkat selama 3 tahun. Usai latihan militer, mereka kembali ke Aceh untuk memimpin pasukan. Semasa latihan, Milad GAM selalu diperingati dengan upacara militer di Libya. Sosok Tengku Malik Mahmud memang dikenal sebagai pemikir perang. Dia terlibat langsung sebagai komando yang menyusun Grand Design, sementara komando garis kecil dipimpin panglima masing-masing daerah di Aceh. Ketika Kecik Umar Syahid misalnya, Tengku Malik mencari pengganti setelah menghubungi para panglima di lapangan. Hasilnya, semua merujuk pada satu nama, yaitu Abdullah Syafi'i. Begitupun hingga Tengkulah Syahid, Malik Mahmud mengaku tak pernah berjumpa dengan almarhum. Liga Dinsyah, seorang anggota Gerakan Aceh Merdeka, mengaku sedikitnya 2.000 gerilyawan di bawah pimpinan Tengku Hasan Muhammad Ditiro pernah mengikuti pendidikan dan latihan militer di Libya. Pendidikan itu diadakan selama 2 tahun sejak 1986 hingga 1988. Seperti diwartakan laman tempo.co Selasa 9 September 2003 silam, kata Lingga, begitu dia akrab disapa, dalam kurun waktu itu pengiriman dilakukan dalam 4 tahap dengan jumlah peserta masing-masing 500 orang. Mereka direkrut dengan seleksi yang ketat dari seluruh Aceh, salah satunya mampu membaca Al-Quran. Keseluruhan pemuda yang dikirim merupakan orang-orang pilihan dan diyakini punya semangat juang tinggi untuk memerdekakan Aceh ketika itu, dan seluruhnya merupakan pemuda berdarah Aceh. Saat itu, Lingga menjadi tahanan Polda Aceh setelah tertangkap aparat keamanan di Medan pada 10 Januari 2001. Kepada media pers ketika itu, dia mengaku direkrut menjadi anggota GAM sejak 1986 saat berstatus sebagai mahasiswa jurusan bahasa Arab di salah satu universitas di Tripoli selama 8 bulan. Lalu,
Dia didatangi orang-orang GAM dan diberi tugas sebagai penterjemah bahasa Arab bagi anggota GAM yang sedang mengikuti latihan militer. Padahal saat itu, dia sama sekali tidak tahu tentang GAM. Para pemuda Aceh di Libya mengaku sangat sulit memahami bahasa Arab. Karena itu, mereka meminta bantuannya. Maklum saja, materi pelatihan yang diberikan instruktur di sana memang seluruhnya dalam bahasa Arab. Lingga juga mengaku kenal dengan salah satu peserta pelatihan yang punya prestasi cukup menonjol, yaitu Ishak Daud. Di satu tempat pengasingan di Tripoli, Lingga juga mengaku pernah bertemu dengan wali negara Aceh Merdeka, Tugu Hasan Ditiro, dan Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud. Sekembalinya dari Libya tahun 1988, para tokoh GAM meminta Lingga menjadi penghubung di Aceh. Tapi tak berapa lama kemudian, dia ditangkap aparat keamanan Indonesia dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Setelah menjalani hukuman 8 tahun, dia kemudian mendapatkan amnesti. Setelah bebas dari penjara, Lingga tak langsung kembali bergabung dengan GAM. Hingga tahun 1999, ketika Aceh kembali bergolak, ia mengaku sangat tertekan. Ketika itu, situasinya memang betul-betul sulit bagi dirinya. Sebab jika tidak kembali bergabung dengan GAM, dia khawatir dituduh cuak atau mata-mata TNI. Dalam posisi terjepit inilah, dia terpaksa kembali bergabung dengan GAM dan dipercayakan sebagai wakil Panglima Wilayah Aceh Tengah. Kini setelah revolusi Libya tahun 2011 silam, Kem Tanjura yang dulu tandus berubah dan menjadi pantai wisata Islami yang sangat indah. Persis di depan Kem Tanjura sudah dibangun bandara Mi 3, salah satu bandara terbesar setelah bandara di Tripoli, Libya, dan beberapa gedung mewah di samping pantai atas kerjasamanya dengan negara Turki. Seiring berjalannya waktu dan lahirnya perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia, jumlah para eks-Tripoli ini pun semakin berkurang. Lantas, haruskah mereka terus bersiteru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.